Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati hamadati akramati fid darini amin. Sampai tatimatan والأزهر أنه إن كان الخيار المشروط للبائع فملك المبيع في زمن الخيار له، وإن كان للمشتري فله الملك، وإن كان لهما فموقوف الملك. Menurut pendapat Azhar, sesungguhnya dhamir sya'ni in kana al-khiyaru, jika adalah khiyar al-masrutu yang disyaratkan itu bagi penjual, familkul mabi'i, maka hak milik mabi', maka status hak milik mabi' pada zaman khiyar itu baginya penjual. Wa in kana lil mushtari, dan jika ada ia khiyar itu bagi pemilik, bagi pembeli, falahul milku, maka baginya pembeli itu hak milik mabi'. Wa in kana lahuma, jika ada ia khiyar itu bagi keduanya, penjual pembeli, fa mauquful milki, maka ditawakufkan hak milik. Fa in tamal bai'u, maka jika sempurnalah jual beli, bana annahu, niscaya terbuktilah sesungguhnya hak milik itu bagi mustari, min hinil aqdi, dari sejak akad. Wa illa, jika tidak, jika tidak sempurna jual beli, artinya jual beli digagalkan, falil ba'i, maka hak milik bagi pembeli. Maka hak milik bagi penjual. Wa ka'annahu, dan seolah-olahnya mabi' lam yakhruj an milkihi, tidak pernah keluar ia mabi' dari status hak miliknya penjual. Wasani, menurut pendapat yang kedua, al-milku lil mushtari mutlaqan, bermula hak milik itu bagi pembeli mutlak. Mutlak maksudnya baik khiyar itu yang mengeluarkan penjual atau pembeli atau kedua-duanya. Kenapa hak milik bagi pembeli? Litamamil bai'i lahu bil ijabi wal qabuli, karena sempurna jual beli baginya pembeli dengan adanya ijab dan qabul.
Wasalisu, menurut pendapat yang ketiga, lil bai'i mutlaq, hak milik bagi penjual mutlak. Mutlak sama mana di atas, linufudhi tasarrufatihi fihi, karena tembus tasarrufnya penjual padanya mabit. Wal khiyaru wal khilafu jarun fi khiyaril majlis. Perbedaan pendapat di sini itu juga berlaku pada khiyar majlis sebagaimana yang telah terdahulu. Titik. Ketika terjadi akad antara penjual dan pembeli, kemudian terjadilah khiyar syarat, saya jual barang ini sama Anda dengan harga Rp300.000, saya mikir 2 hari. Berarti khiyar dikeluarkan oleh penjual. Nah, pembeli katakan saya beli barang Anda dengan harga sekian tanpa khiyar. Nah, siapa yang membawa barang ini ke rumah? Maka perlu dibahas status hak milik mabik di masa khiyar itu punya siapa. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang kuat, siapa yang mengeluarkan khiyar dialah pemilik barang. Penjual yang mengeluarkan khiyar berarti penjual pemilik barang. Pembeli melakukan khiyar berarti pembeli pemilik barang. Artinya dia yang bawa barang itu ke rumah, dia yang memakai barang itu selama khiyar. Kalau sapi perah, dia yang memeras susu itu selama khiyar. Dia yang bertanggung jawab dengan makannya. Dia yang boleh memakai kendaraan itu kalau itu kendaraan. Siapa yang melakukan khiyar? Dia pemilik. Itu kata kunci daripada pendapat pertama. Kalau kedua-duanya melakukan khiyar, maka hak milik ditawakufkan, tidak dinisbahkan kepada penjual, tidak juga kepada pembeli. Maka kalau sekiranya tufa tafsir jual beli berlanjut, maka terbuktilah hak milik bagi pembeli saat akad 3 hari yang lalu. Apa fungsi pendapat ini? Nah, ketika kedua-duanya melakukan khiyar, maka sekiranya barang yang dibeli itu adalah sapi, maka sapi ini akan dititipkan ke pihak ketiga. Kalau itu sapi perah, maka akan diperahlah susunya selama 3 hari dan disimpan. Nah, sekiranya jual beli berlanjut, berarti hak milik bagi pembeli. Dialah yang berhak atas sapi tersebut dan atas hasil yang didapatkan dari sapi itu selama 3 hari khiyar. Tapi kalau ternyata jual beli gagal, maka sapi dan hasilnya kembali ke pemilik. Pendapat pertama. Nah, pendapat pertama ini cocok dengan tujuan khiyar. Kenapa cocok? Karena yang melakukan khiyar berarti orang yang masih ragu untuk melanjutkan jual beli. Nah, kalau dia ragu untuk melanjutkan jual beli, maka dia cocok bersama barang itu. Saya beli motor Anda khiyar 3 hari. Kenapa kita buat khiyar? Karena kita ragu dia motornya. Nah, ketika pendapat mengatakan pembelilah yang punya hak khiyar, maka pembeli bawa motor itu ke rumah, dia memakai selama khiyar.
maka dia bisa mengenal barang itu lebih dekat. Nah, kalau sekiranya barangnya bagus, maka dilanjutkanlah jual beli. Kalau sekiranya barang nggak bagus, maka digagalkanlah jual beli. Maka pendapat kuat, siapa melakukan khiyar dia pemilik, dan itu sesuai dengan fungsi khiyar itu diadakan. Sementara pendapat kedua mengatakan kita tidak lihat siapa yang melakukan khiyar, pembeli kah, penjual kah, kedua-duanya kah, hak milik itu bagi pembeli. Kenapa? Kan sudah ada ijab, qabul, qabul, ikbat. Jadi rukun jual beli sudah tuntas semuanya, berarti hak milik itu dia. Sementara menurut pendapat yang ketiga, hak milik kepada penjual. Kenapa kepada penjual? Karena penjual bisa saja menjual barang itu di saat khiyar. Kalau dia menjual barang itu di saat khiyar, berarti dia memilih untuk menggagalkan jual beli. Nah, karena melihat sudut pandang kebebasan hak yang ada pada barang itu ternyata milik penjual, pembeli nggak bisa menjual barang itu sebelum dia katakan sikap saya lanjutkan jual beli. Tapi penjual, pemilik barang pertama itu bisa saja menjual barang itu, memakannya, menyembelihnya, menginfakkannya, mewakafnya, apa saja dia buat di sana. Karena tembus hak tasarrufnya, berarti dialah pemiliknya. Ini sudut pandang pendapat yang ketiga. Nah, begitu juga khilaf berlaku dalam khiyar majlis. Ketika jual beli terjadi, penjual pembeli masih duduk di majlis yang sama, maka kalau sekiranya itu yang dibeli adalah ayam, lalu ayamnya ngeluarin telur, nah siapa pemilik telur itu? Menurut pendapat pertama, tawakuf. Nah, tawakuf kalau sekiranya penjual dan pembeli masih memiliki hak khiyar majlis. Kalau mau pendapat yang kedua, pembeli yang punya telur itu, maka kalau jual beli gagal, maka telur boleh dibawa pulang. Nah, jual beli batal nih gara-gara khiyar majlis, tapi telur tetap milik pembeli. Kenapa? Karena ayam itu milik dia ketika ada masa khiyar majlis. Nah, ketika jual beli batal, berarti telur milik penjual. Nah, wa kaunuhu li ahadihima, dan keadaannya hak milik itu bagi salah satu keduanya, penjual dan pembeli, bi ayyakhtaral akharu, dengan bahwa memilih oleh salah seorang akan lazim akad, haitsu hukima bimilkil mabi'i li ahadihima, hukima bimilkis samani lil akhar. Ketika dihukum, ketika diponis atau ditetapkan dengan hak milik mabi itu bagi salah satu keduanya, niscaya ditetapkan hak milik harga bagi yang lainnya. Wa haitsu tuwqifa fihi tuwqifa fi tsaman,
ketika ditawakufkan ia hak milik padanya mabit, niscaya ditawakufkan hak ia hak milik pada saman. Titik. Nah, ketika perbedaan pendapat yang tiga di atas juga berlaku pada khiyar majlis, kapan keadaan hak milik itu bisa menjadi salah satu bagi penjual atau pembeli? Kata musannaf, keadaan hak milik bisa menjadi salah satu daripada penjual pembeli ketika satu orang dari mereka memilih lazim jual beli. Ingat lagi kembali ke belakang, kapan berakhirnya khiyar majlis? Satu, berpisah. Dua, ketika salah seorang mengatakan ke kawannya ikhtar, au yaqula ahaduhuma li akhar ikhtar, ketika salah satu keduanya bilang kepada yang lain pilihlah olehmu. Maka yang mengatakan pilihlah olehmu berarti dia sudah tidak punya hak khiyar majlis, kawannya masih ada. Nah, kawannya masih punya hak khiyar majlis. Ikut pendapat pertama tadi, siapa yang punya hak khiyar dialah pemilik barang. Begitu kondisinya, hak khiyar, hak milik di masa khiyar majlis bisa menjadi salah satu keduanya kalau yang lain memilih lazim jual beli. Kalau pembeli mengatakan saya memilih lazim jual beli, sementara penjual diam saja, berarti hak milik penjual. Kalau penjual mengatakan sejual barang ini sama kamu dengan lazim tanpa khiyar majlis, pembeli mengatakan saya beli. Nah, saya beli, dia tidak menyebutkan lazim, berarti dialah yang punya hak khiyar, berarti hak milik bagi dia di saat khiyar majlis. Tapi ketika penjual tidak mengatakan lazim jual beli, pembeli juga tidak, berarti kedua-duanya punya hak untuk khiyar majlis. Berarti status hak milik ditawakufkan. Yang kita bahas adalah hak milik pada mabit. Dan siapa pemilik hak milik pada harga barang? Nah, misalnya beli motor, kan diserahkan uang. Nah, uang yang diserahkan itu siapa menjadi pemiliknya di saat khiyar majlis? Di masa khiyar. Dijawab dengan kaidah di bawah. Ketika kita katakan hak milik adalah milik pembeli, berarti sama hak milik penjual. Ketika kita katakan hak milik mabit milik penjual, berarti sama milik pembeli. Ketika kita katakan hak miliknya tawakuf, berarti hak milik pada saman juga tawakuf. Jadi tidak ada tasawur dia pemilik barang, dia pemilik harga. Mesti dipisah. Nah, wayam bani alal khilafi, dan berdasar di atas perbedaan pendapat tersebut oleh usaha mabit. Wayam bani, dan berdasar atas perbedaan pendapat tersebut oleh usaha mabit. Mana contoh mabit yang punya usaha? Al-abdi, budak, awil amati, atau budak sahaya, budak wanita di zaman khiyar. Di zaman khiyar. Jadi yang dibeli itu adalah budak wanita atau budak laki-laki. Khiyarnya 3 hari. Selama 3 hari ini budak bekerja di rumah siapa?
siapa yang berhak menyuruh budak itu untuk berkhidmat? Siapa yang berhak mempekerjakan budak selama masa khiyar? Maka jawabannya berdasarkan kepada khilaf di atas. Nah, kalau kita katakan hak milik pembeli, berarti selama 3 hari itu budak bekerja di rumah pembeli. Kalau ternyata jual beli gagal, uang dikembalikan, budak dikembalikan, apakah pembeli punya kewajiban membayar upah tenaga dari budak itu selama 3 hari? Nah, jual beli kan gagal. Nah, yang buat khiyar kan kamu, maka budak ditempatkan di rumah kamu. Sementara terbukti hari ini jual beli gagal, uang sah kembalikan pada kamu secara utuh, budak kamu kembalikan kepada saya secara utuh. Tapi 3 hari budak saya di rumah kamu sudah bekerja, upah dia sehari 100.000, berarti kamu harus bayar 300.000. Boleh begitu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena budak bekerja di rumah dia selama 3 hari, karena budak saat itu adalah milik dia. Sehingga dijawab dalam sebuah hadis, al-kharaju bid-doman. Hasil yang didapatkan itu dengan tanggung jawabnya ke budak tersebut. Yang memberi makan budak 3 hari siapa? Yang menjaga budak itu nggak lari siapa? Kalau budak itu merusak barang orang lain, siapa yang tanggung jawab? Kalau budak itu mati dalam 3 hari itu, siapa yang rugi? Nah, itu namanya doman. Jadi yang diambil 3 hari dari jasa budak itu, walaupun jual beli gagal, hukumnya halal, karena sebagai imbalan dari tanggung jawabnya kepada budak tersebut. Itulah makna hadis Nabi yang berbunyi al-kharaju bid-doman. Fa in tamal bainu fa huwa lil mustari. Maka jika telah sempurna jual beli, maka dianya usaha budak bagi pembeli. Maka dianya usaha budak bagi pembeli. In qulna al milku lahu. Kalau kita berpendapat hak milik baginya pembeli atau hak milik ditawakufkan. Wa in kunna lil mustari fahuwa lahu. Dan jika kita katakan bagi pembeli, maka dianya usaha atau hasil daripada mabih baginya pembeli. Wakilah menurut pendapat kedua bagi ba'i. Ada yang salah dengan tulisan kita? Kita tahu apa? Fa iltamal bai'u fa huwa lil mustari. In kunna al-milku lahu aw mawqufun wa in qulna lil ba'i. Nah, khair. Wa in qulna lil ba'i, jika kita katakan hak milik bagi pembeli, bahwa lahu, maka dianya usaha budak baginya pembeli. Wakilah lil mustari. Yang kedua bagi pembeli. Sudah baik. Jadi kalau konali baik penjual ada. Oh, kita saya belum berubah. Wa in kunna lil ba'i, dan jika kita katakan bagi penjual, maka dianya hak milik bagi penjual. Wakilah lil mustari. Menurut pendapat yang kedua bagi pembeli.
Wa fi maknal kasbi, dan semakna dengan usaha adalah susu. Enggak. Apa? Infusi. Mana yang tinggal? Masya Allah. Wa in fusikha, dan jika difasakh akan jual beli. Tadi wa in tamal bai'u. Sekarang wa in fusikha al-bai'u, jika difasakh jual beli, fa huwa lil bai', maka dianya usaha milik penjual. Wa in qulna, ada waw. In qulna al-milku lahu, jika kita berpendapat hak milik baginya penjual atau mauquf. Wa in kunna lil mustari, jika kita katakan hak milik bagi pembeli, fa huwa lahu, maka dianya usaha milik pembeli. Wakila, mau pendapat kedua, milik penjual. Nah, kita ambil pendapat yang kuat. Ternyata si penjual menjual kepada pembeli 1 ekor sapi perah. Kemudian kata penjual, saya jual sapi ini sama antum harga sekian. Kata pembeli, saya beli dengan harga sekian, khiyar 3 hari. Siapa pemilik pada barang itu? Siapa pemilik sapi? Menurut pendapat kuat, pembeli. Maka sapi akan dibawa ke rumah, diperaslah susunya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di akhir hari ketiga dia katakan, saya batalkan jual beli. Kembalilah sapi ke pemilik, uang kepada pembeli. Nah, maka susu itu milik siapa? Jual beli batal. Nah, kalau sekiranya tadi itu hak milik bagi pembeli, karena kita ikut ambil pendapat yang kuat, siapa melakukan khiyar dialah pemilik, maka susu itu milik pembeli. Pendapat kedua, penjual. Tapi kalau kedua-duanya melakukan khiyar tadi, maka susu selama 3 hari, sapi selama 3 hari dipelihara oleh pihak ketiga. Baik pihak ketiga itu dibayar ataupun gratis, maka susu selama 3 hari itu disimpan. Kalau jual beli gagal, berarti kembali menjadi milik penjual. Nah, dan semakna dalam usaha adalah susu, telur, kalau yang dibeli itu ayam, kemudian buah, kemudian mahar budak wanita yang digauli dengan subhat. Mahar budak wanita yang digauli secara subhat, berarti yang dibeli adalah budak wanita. Selama khiyar syarat, budak ini digauli oleh laki-laki ajnabi. Artinya bukan pembeli, bukan penjual. Kalau pembeli yang menggauli, berarti dia memilih lazim akad. Kalau penjual yang menggauli, berarti dia memilih membatalkan akad. Kalau yang menggauli adalah pihak ketiga, maka pihak ketiga wajib membayar mahar misil budak tersebut. Siapa pemilik mahar misil budak itu? Tergantung kepada perbedaan pendapat yang tadi kita bahas. Hak milik siapa budak wanita saat dia? Kalau kita katakan pembeli, berarti mahar milik pembeli.
walaupun jual belinya gagal nantinya. Kalau kita katakan milik penjual, berarti penjual lah yang memiliki mahar misil. Kalau sekiranya tawakuf, berarti hak milik tawakuf juga. Jual beli lanjut, berarti mahar misil berikan pada pembeli. Jual beli gagal, berarti mahar misil kembalikan kepada penjual. Itu fungsinya mengkaji siapa pemilik pada mabit saat khiyar. Nah, tapi kalau yang dibeli cuma emas yang tidak menghasilkan, cuman sepeda yang tidak menghasilkan, itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau ayam ini angsa, satu butir telur angsa 20.000, 3 hari 60.000 nilainya. Itu kalau satu ekor dibeli. Kalau dibeli 10, 600.000. Penghasilannya 3 hari dengan telur tersebut. Nah, kalau burung onta, berapa nilai telur? Jadi tidak ada masalah kalau sekiranya cuma puyuh yang dibeli. 3 ekor pula dibeli, cuma 3 butir telur puyuh kali 3 hari 9 butir. Itu 9 butir palingan nah 5.000 rupiah. Nah, khair. Wa yahsulul fasxu wal ijazatu, hasilah fasakh dan ijazah mengajukan jual beli. Artinya kullu minhuma, masing-masing dari keduanya, fasakh dan ijazah, fi zamanil khiyar, pada zaman khiyar, bilafzin yadullu alaihima, dengan lafaz yang menunjukkan ia lafaz atas keduanya, fasakh dan ijazah. Fafil fasakhi, maka dalam masalah fasakh seperti fasakhtul bai'ah, aku pasakh jual beli. Wa rafa'tuhu, aku angkat akannya jual beli. Wastarja'tul mabi'a, aku ambil kembali akan mabih. Waraddatus samana, aku kembalikan akan saman. Wa fil ijazah, kemudian lafaz yang menunjukkan pada ijazah adalah ajaztuhu, ai ajaztul bai'a, aku lanjutkan akannya jual beli. Wa amdaituhu, aku lanjutkan akannya jual beli. Alzamtuhu, aku lazimkan akannya jual beli. Wa nahwu dzalik, dan seumpama demikian. Nah, itu lafaz-lafaz yang digunakan untuk menggagalkan jual beli dan melanjutkan jual beli. Sekarang kita masuk ke sikap dan tindakan. Wa wa'ul ba'i'i al-mabi'ah, menggauli oleh penjual akan barang yang dijual. Apa barangnya? Budak wanita. Wa i'taqahu, atau kepada mabi'ah, atau kepada waktu. Wa i'taquhu, dan memerdekakannya penjual. Iyahu, akannya mabih. Fi zamanil khiyaril masruti lahu, pada zaman khiyar yang disyaratkan baginya baik. Pada zaman khiyar yang disyaratkan baginya baik. Maksud disyaratkan bagi baik, si baik yang mengeluarkan khiyar syarat tersebut. Aulahuma, atau bagi keduanya, penjual dan pembeli. Faskhul lil bai'i, itu adalah tindakan fasakh bagi jual beli. Wa kaza bai'uhu, begitu juga menjualnya, mabi'. Begitu juga menjual olehnya baik
kembali ke bai'. Wa kaza bai'uhu, begitu juga menjual oleh si bai'. Jadi mudah pilih di sana bermakna fa'il. Wa ijazatuhu, mengijazahkan atau melanjutkan oleh si bai'. Wa tazwijuhu, dan mengawinkan oleh si bai' bagi mabi' pada zaman khiyar yang telah disebutkan di atas. Fashul lil bai'i fil asahi, itu merupakan tindakan fasakh bagi jual beli menurut pendapat asah. Kenapa tindakan itu dianggap fasakh? Li is'ariha, karena memberitahukannya tindakan-tindakan tersebut bi adamil baqa'i alaih, dengan tidak kekal di atasnya, dengan tidak kekal hak milik di atasnya si bai'. Nah, jadi apabila pemilik barang, penjual barang atau pihak penjual menggauli budak yang dia jual dalam masa khiyar, memerdekakan budak yang dia jual, itu merupakan tindakan fasakh. Kalau yang mengeluarkan khiyar syarat itu dia atau kedua-duanya, maka kata-kata itu perlu diingat, perlu dicantumkan dalam tasawur, yaitu zamanil khiyar masrud lahu aw lahuma. Beda halnya nanti kalau masrud lil mustari, itu akan beda hukumnya. Bisa saja dia dirajam. Nah, bisa saja penjual dapat rajam kalau masrud lil mustari. Nah, ketika khiyar yang mengeluarkan adalah, ketika khiyar syarat yang mengeluarkan adalah penjual itu sendiri atau penjual dan pembeli, tindakan menggauli budak wanita dan memerdekakan budak itu dianggap fasakh. Begitu juga kalau dia jual, kalau dia ijazahkan, artinya melanjutkan sebuah akad yang tergantung juga mungkin, kemudian mengawinkan budak tersebut di masa khiyar, juga dianggap fasakh menurut pendapat asah. Ketika disebut fil asah, berarti akan ada pendapat kedua dalam tiga hal terakhir, yaitu bai', ijazah, tazwij. Tapi tetap dengan syarat yang sama, fi zamanil khiyaril mazkur, di masa khiyar yang telah disebutkan di atas, yaitu milik pembeli, milik penjual, atau masa khiyar atau khiyar syarat milik kedua-duanya. Wa fi wajhin, menurut satu pendapat, tinggal wasani ma yaktafi fil fasqi bidzalik. Menurut pendapat yang kedua itu tidak mencukupi, ma yaktafi, tidak mencukupi ia penjual di dalam fasakh dengan demikian tindakan. Tantum juga enggaklah. Nah, menurut pendapat yang kedua itu tidak mencukupkan ia pembeli, ia penjual, tidak mencukupkan ia penjual di dalam fasakh dengan tindakan demikian. Wa fi wajhin, menurut satu pendapat, annal wat'a laisa bi fasakhin, sesungguhnya menggauli itu tidak ia dengan fasakh.
Wala khilafa fil i'taqi, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama di dalam tindakan memerdekakan. Wa huwa nafiz, dan dianya memerdekakan itu tembus sah ala kulli qaulin, atas setiap pendapat, min aqwalil milki, atas setiap pendapat dari sekian pendapat tentang hak milik. Seulang, tidak ada khilaf dalam hal tindakan memerdekakan, dan dianya memerdekakan hukumnya sah atas setiap pendapat dari sekian pendapat tentang hak milik. Bi khilafil wati, dengan sebalik watak, wa huwa halalun lil ba'i, maka dianya watak itu hukumnya halal bagi penjual. In qulna al milku lahu, jika kita katakan hak milik baginya penjual. Wa illa, jika tidak kita katakan hak milik bagi penjual, wa haramun, maka dianya watak hukumnya haram. Berapa kaul tentang hak milik? 3 kaul. Mau kita ambil pendapat pertama, yang menjadi standar hak milik adalah bagi yang melakukan khiyar, dan hak milik akan ditawakufkan kalau khiyar milik keduanya. Menurut pendapat yang kedua, hak milik bagi pembeli. Menurut pendapat yang ketiga, hak milik bagi penjual. Apapun pendapatnya, kalau penjual memerdekakan budak mabih dalam masa khiyar majelis, pemerdekaan itu hukumnya sah, dan itu dianggap memfasakh jual beli. Kenapa bebas seperti itu dalam bab memerdekakan? Kenapa? Nah, li syauqis syar'i ilal i'taq. Nah, karena rindunya syarak kepada tindakan memerdekakan. Beda hanya dengan tindakan menggauli. Nah, dalam tindakan menggauli hukumnya halal bagi baik. Kalau kita katakan hak milik untuk dia. Tapi kalau hak milik mauquf, maka hukum menjima haram. Kalau hak milik dalam masa khiyar bagi pembeli, maka jimaknya si pemilik, si penjual hukumnya haram. Tapi kalau kita katakan hak milik bagi dia, karena dia yang khiyar, atau kita ambil pendapat ketiga, hak milik itu bagi penjual, maka hukum watak hukumnya halal. Wa uqudul bai'i wa ma'utifa alaihi bina'un ala annahu faskhun sahih. Dan akad-akad jual beli dan apa saja yang diatafkan kepadanya, mana dia? Kita antum akdu atau uqud? Hah? Uqud. Oke. Akad jual beli dan apa saja yang diatafkan kepadanya, mana itu? Ijazatuhu wa tazwijuhu wa kaza bai'uhu wa ijazatuhu wa tazwijuhu. Itu didasari kepada annaha faskhun sahihah, sesungguhnya tindakan itu adalah fasakh yang sah. Wakila la li mu'di ayyahsula bisyai'il wahid al-fashu wal aqdu jami'an.
Menurut pendapat yang kedua, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena jauh dari kebenaran, jauh diterima oleh akal, bahwa hasil dengan sesuatu yang satu oleh fasakh dan akad sekaligus. Pendapat kedua tidak sah karena jauh kemungkinan dari kebenaran, hasil dengan sesuatu yang satu oleh fasakh dan akad sekaligus. Saya jual pada Ihsan barang ini, nah, harga Rp500.000 tunai. Nah, cuman saya khiyar 3 hari. Lepas itu uang saya terima, uang tidak saya terima. Uang terima atau enggak? Tetap diterima. Uang saya terima, barang diserahkan. Tapi karena saya khiyar sebagai penjual, maka uang setelah serah terima itu dikembalikan ke Ihsan. Karena pendapat yang tadi, apabila mabih adalah milik si bai', maka saman adalah milik mustari. Cuman barang itu sudah terikat dengan jual beli. Dalam hari kedua, barang itu saya jual ke orang lain. Menurut pendapat yang kuat, tindakan saya menjual barang kepada orang lain adalah mempasah akad yang sah. Menurut pendapat yang kedua, tidak. Kenapa tidak? Karena jauh dari kebenaran, yaitu satu benda. Apa bendanya? Transaksi saya dengan orang lain itu satu. Satu itu memiliki dua fungsi. Pertama, mewujudkan jual beli saya kepada pihak lain. Dalam waktu yang sama, dia mewujudkan pasah pada ihsan. Itu yang menurut pendapat kedua enggak diterima. Nah, jauh sekali kata beliau, hasil dengan syek wahid, sesuatu yang satu, yaitu saya transaksi dengan orang lain, pihak ketiga, lalu hasilnya dua hal, pasar dan ihsan, jual beli sama orang tersebut. Itu nggak mungkin. Nah, berarti pendapat yang kedua ini membantah pasar dengan ijazah, dengan taswid, dengan bai'. Nah, ijazah ini bagaimana? Nah, ijazah itu kan melanjutkan jual beli. Berarti 2 jam setelah saya transaksi dengan ihsan dengan khiyar 3 hari, saya transaksi lagi dengan pihak yang lain dengan khiyar juga. Saya jual barang ini sama ihsan 500.000, khiyar 3 hari. Ketika barang sama saya, karena saya khiyar. Kemudian 2 jam setelahnya saya jual barang ini ke pihak ketiga, harganya 600.000, khiyar 3 hari juga. Pada hari kedua, saya ACC jual beli pihak ketiga ini. Itu namanya ijazatuhu. Itu membatalkan jual beli dengan ihsan. Atau barang ini bukan barang tapi budak wanita, saya kawinkan budak wanita ini dengan laki-laki, maka jual beli dengan ihsan langsung terpasang. Nah, wal asahu anna hadhihi tasarrufat al-wad'a wa ma ba'dahu min al-mustari fi zaman al-khiyar al-mashruti lahu aw lahuma ijazatun lisyira'i. Sesungguhnya ini tindakan-tindakan
Anna tugasnya menasab isim rafa khabar. Hadi isim isyarah nasab dan anna. Tasarrufat itu i'rabnya juga mansub karena dia musyarah kepada hadihi. Watta itu barisnya nasab karena dia badal kepada hadihi. Sesungguhnya ini tasarrufat, tindakan-tindakan. Apa itu watta? Dan apa saja yang ada setelah watta, yaitu i'tab, baik, ijazah, tazwid dari pembeli pada masa khiyar yang disyaratkan bagi pembeli atau bagi kedua-duanya. Ijazatun itu tindakan melanjutkan bagi jual beli karena memberitahukannya tindakan-tindakan dengan kekalnya hak milik atasnya mustari. Wasani ma yaktafi fil ijazati bidzalik, tidak bisa mencukupkan ia pembeli di dalam melanjutkan jual beli dengan tindakan-tindakan demikian. Wa mas'alata, dan dua masalah, ijazah dan tazwid. Ijarah atau ijazah? Ijarah. Dua masalah, ijarah. Masya Allah, berarti tadi ijarah. Kaza bai'uhu wa ijaratuhu. Ijazah. Nah, sepertinya kalau di tadi ijarah, sini juga harusnya ijarah. Ijarah kedua-duanya. Satu begini ijarah. Ijarah juga. Nah itu. Jadi contoh saya tadi kacau jadinya. Betul, ijarah. Tentu Syarah kulitnya ijarah. ya itu wa kaza bai'uhu wa ijazah. Ijazah yang atas. Oh, ijazah. Itu ijarah. Ijazah itu ijarah juga. Nah, maka kalau ada salah baca, kalau saya baca beda kita antum diingatkan walaupun satu titik. Begitu juga menjualnya dan menyewakannya dan mengawinkannya. Nah, terbongkarnya di sini. Wa mas'alata, kemudian dua masalah yaitu ijarah dan tazwid, itu menyebutkan akan keduanya dua masalah oleh kitab Wajiz, berarti Imam Ghazali. Wa khala anha, dan mengosongkan, artinya tidak menyebutkan ia Imam Nawawi, anhuma, dari keduanya ijarah dan tazwid di dalam kitab Rawdah, sama dengan asalnya Rawdah. Wahuma, dan bermula kedua-duanya ijarah dan tazwid. Wa mas'alatul bai', dan masalah menjual, ghairu sahihatin qat'an, itu tidak sah qat'an, sepakat ulama. Jadi tindakan itu tidak sah, tapi tindakan itu sudah cukup membatalkan
khiyar. Nah, kalau dilakukan oleh penjual berarti batal jual beli. Kalau dilakukan oleh pembeli berarti lanjut jual beli. Tapi hukum mengawinkan itu, hukum menyewakan itu, hukum menjual itu batal. Tapi ada pengaruhnya. Wal i'taqu fima, dan memerdekakan pada masalah atau pada kasus idza kana al-khiyaru lil mustari nafidun, apabila adalah khiyar itu bagi pembeli itu tembus ala jami'i aqwalil milki, atas seluruh pendapat-pendapat tentang hak milik. Ini dalam masalah i'taq. Wa fima idza kana al-khiyaru lahuma ghairu nafiz, maka pada perkara kasus atau kejadian apabila adalah khiyar bagi keduanya penjual pembeli itu tidak tembus. Wa fima, adapun memerdekakan dari pihak penjual pembeli pada perkara-perkara apabila adalah khiyar bagi keduanya penjual pembeli itu tidak tembus. Jika kita katakan hak milik bagi penjual atau hak milik bagi pembeli, jika kita katakan hak milik bagi penjual atau hak milik bagi pembeli, wa intamal bai'u fil asahi, walaupun sempurnalah jual beli menurut pendapat asah, kenapa tidak sah pemerdekaannya dari pihak mustari? Siyanatan li haqqil bai'i anil ibtali, demi menjaga hak penjual untuk membatalkan. Wa in kunna al-milku mawqufun, jika kita katakan hak milik diterhentikan karena kedua-duanya melakukan khiyar, fa in tamal bai'u nafazal itsku, jika sempurnalah jual beli niscaya tembuslah kemerdekaan. Wa illa fala, jika tidak sempurna jual beli maka tidak tembus kemerdekaan. Wal wad'u fima iza kana al-khiyaru lahuma haramun qat'an, adapun berhubungan menggauli budak mabit pada kasus apabila adalah khiyar bagi keduanya penjual pembeli itu hukumnya haram, sepakat ulama. Bima idza kana lil mustarihi wahda halalun, wa fima wa fima ada wa, harusnya pakai wa. Qatan wa fima, atau kepada fima. Ulang amin. Wal wad'u fima idza kana lil mustari wahda, adapun wata' pada kasus apabila ada ia hak milik itu bagi pembeli saja, itu halal. In kunna al-milku lahu, kalau kita berpendapat hak milik bagi dia. Apabila jika kita tidak berpendapat hak milik bagi pembeli, fa haramun, maka wata' hukumnya haram. Wal asahhu annal arda lil mabi'i ala al-bai'i wa tawkili fihi fi zaman al-khiyar al-mashrut laisa fashan. Menurut pendapat yang kuat, sesungguhnya menawarkan lil mabi' atau al-mabi' lil mabi',
sesungguhnya menawarkan bagi mabit. Ditawarkan untuk apa? Ditawarkan untuk dijual. Atau sesungguhnya mewakilkan padanya menjual. Di zaman khiyar yang telah disyaratkan, itu tidak ia tindakan menawarkan, tidak ia tindakan mewakilkan, itu fasakh dari pihak penjual, tidak juga ijazah melanjutkan jual beli dari pihak pembeli. Ada. Bismillah, alhamdulillah. Jadi ketika dalam masa khiyar 3 hari, ternyata pemilik barang menawarkan barang dalam masa khiyar itu kepada pembeli yang lain, atau bahkan dia sudah menunjuk orang lain menjadi wakil dia menjual barang tersebut, tetapi tidak ada orang beli dan tidak terjadi jual beli. Nah, tindakan itu menurut pendapat ashab, kalau datangnya dari penjual tidak memfasakh jual beli, kalau datangnya dari pembeli itu tidak dianggap ijazah atau sikap melanjutkan dari jual beli. Nah, karena barangnya belum terjadi. Wasani, menurut pendapat yang kedua, anna dzalika fashun, sesungguhnya demikian itu fasakh, au ijazatun, atau sikap melanjutkan, minhuma, dari keduanya, penjual dan pembeli, li isyari minal ba'i bi adamil baqai alal bai', karena memberitahukan sikap tersebut dari penjual dengan tidak kekalnya barang atas jual beli, dan dari pembeli dengan kekalnya barang atas jual beli. Wal awalu, sementara pendapat yang pertama yang mengatakan tidak, itu mencegah ia akan memberitahukan hal tersebut dengan cara demikian, memberitahukannya tidak kekal barang, dengan demikian menawarkan dan mewakilkan dari pihak penjual, atau memberitahukan kekal hak milik, dengan demikian menawarkan atau mewakilkan dari pihak pembeli. Wa yaqulu, beliau katakan, yahtamilu ma'u at-taraddud fil qassi wal ijazah, bisa saja bersamanya demikian menawarkan dan mewakilkan, taraddud, sikap ragu-ragu di dalam memfasakh dan melanjutkan jual beli. Nah, ada pertanyaan sampai di situ. Biar syarat. Pasal berikutnya biar aib. Silakan. Untuk memfasakh dan melanjutkan jual beli tadi dengan lafaz yang menunjukkan, sekiranya bukan dengan lafaz tapi dengan tulisan, apakah itu sudah cukup? Dengan tulisan. Seperti kirim pesan itu, saya akan beli sama penjual, saya lanjutkan kirim pesan. Nah, tulisan di dalam akad talak itu dibahas. Nah, kata-kata sharih, kata talak sharih apabila ditulis dia menjadi kinayah.
apabila tulisan talak ditulis lalu dikirimkan dengan niat talak, jatuhlah talak. Apabila tanpa niat tidak jatuh talak. Sementara tulisan dalam bab khiyar itu tidak bahas oleh ulama. Maka sikap kita mengkiaskan permasalahan jual beli kepada bab talak. Dan kiasnya namanya kias aulawiyah. Kenapa? Karena dalam bab talak yang hukumnya lebih ketat, itu tulisan ditempatkan hanya pada tempat kinayah talak. Apalagi dalam bab muamalah. Jadi dia tulis, saya memilih lanjutkan jual beli, saya ambil barangku besok, jual beli kita lanjutkan. Kalau dia ada niat ijazah, berarti terjadilah ijazah. Kalau nggak ada niat, maka tidak ada nilai kata-kata tersebut. Nah, ya, batas ditangguhkan itu berapa lama? khiyar syarat batas maksimal 3 hari. Maka pasar-pasar tradisional yang memberikan khiyar seminggu itu sudah keluar pada batas wajar. Kenapa saya katakan pasar tradisional? Karena pasar itu cuma muncul sekali seminggu. Hari lain tidak ada pedagang pasar, hanya sekali seminggu saja. Kalau kita beli baju, apa kata orang itu? Belilah sekarang. Jadi kalau nggak muat, kembalikan minggu depan. Kita beli baju untuk anak, kalau nggak muat bisa kembalikan minggu depan. Nanti kan lewat 3 hari itu tidak masuk kategori khiyar, itu hanya bahasa janji. Kalau dia tepati, alhamdulillah. Kalau dia nggak tepati, kita nggak bisa maksa, karena adalah 3 hari. Kecuali pasarnya ada hari Jumat, Sabtu, hari Ahad ada lagi pasar tempat lain dan dia ada di sana. Kata dia, kalau nggak muat kembalikan nanti ke saya di hari Ahad. Seperti Indarung, sini ada pasarnya hari Ahad sama Kamis. Dibeli hari Ahad, kalau nggak cocok kembalikan Kamis. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak bisa. Tapi kalau dibeli Kamis, kembalikan Ahad, Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis tidak dihitung ya. Kamis hitung nggak? Dihitung. Karena khiyar syarat dihitung sejak akad. Nah, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad juga nggak bisa khiyar. Nah, faslun lil mustari al khiyaru fi raddil mabi'i. Bagi pembeli ada hak khiyar di dalam mengembalikan mabi' bi zuhuri aibin qadimin, dengan munculnya aib qadim. Aib qadim nisbah ke mana? Ini bahasa fikih. Yang dipahami bahasa tauhid. Yang qadim hanya Allah, nggak ada aib qadim. Bukan, aib qadim itu nisbahnya ke khobar. Aib qadim dinisbahkan ke khobar bagi aib yang duluan adanya daripada penyerahan barang. Fayasluku bil hadisi qablahu ba'dal aqdi kama sayati. Maka terbenar ia kata-kata aib qadim dengan aib yang terjadi sebelumnya khabar, setelah akad, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Aib itu
ada setelah akad, tapi sebelum barang diserahkan. Ini poin penting dalam jual beli. Nah, poin penting dalam jual beli. Misal kita pedagang minyak, kita masukkan minyak dalam kantong. Kata pembeli, saya perlu barang itu. Diambillah 3 liter minyak, masukkan dalam kantong, diikat. Setelah ikat, ditaruh satu tempat. Uang sudah dibayar, ijab kabul sudah, barang sudah, uang sudah diserahkan, tapi minyak itu belum diserahkan. Ternyata minyak itu jatuh dan pecah. Tanggung jawab penjual. Nah, tapi ketika barang diserahkan dari pihak penjual, nih barangnya dipegang oleh pembeli. Pembeli tidak kokoh memegangnya, jatuh. Maka penjual tidak tanggung jawab lagi. Kenapa? Aibnya terjadi di tangan kamu. Nah. Atau ketika dia sudah beli barang, ditenteng, ternyata ada lagi barang lain mau dibeli, disenggol oleh orang lewat, dipatok ayam, barangnya rusak, penjual tidak bertanggung jawab. Tapi kalau barang itu barang kita, sudah kita beli, di-packing oleh penjual, tapi kita katakan nanti sampai jam 2, sebelumnya terjadi banjir, terendam barang itu dan rusak, kita tidak rugi. Yang rugi penjual. Kata penjual, kan barang kamu udah saya packing. Iya Pak, tapi kan belum saya ambil. Bapak yang salah taruh di mana, kenapa rusak? Maka supaya jual beli itu sah lebih awal sebagai kita penjual, kita katakan ambil barang kamu duluan. Ambil dulu. Setelah ambil, terserah mau titip toko saya di mana, silakan titip. Tapi ambil dulu. Dititip di toko kita, dia sudah pegang barang itu, tapi ditumpangin di toko kita. Barang hilang, kita nggak wajib ganti, karena itu barang titipan. Nah, ini penting bagi penjual. Mana barang pelanggan yang wajib diganti, mana barang pelanggan yang tidak wajib diganti. Mana contoh aib? Seperti khasai rakikin, dikebirinya budak. Kalau kebiri itu menghilangkan unsairnya. Khasa itu dibaca dengan mat, khasai. Wajabbi zakari, dan memotong zakarnya budak. Linaqsihi al-mufawwiti lil ghardi min al-fahli, karena kurangnya budak yang menghilangkan ia kekurangan bagi maksud minal fahli, dari kejantanan atau dari pejantan. Minal fahli, dari pejantan. Karena bisa saja orang membeli budak laki-laki itu untuk bibit. Nah, untuk bibit bagaimana maksudnya? Dia sudah punya budak wanita 2 orang, kemudian dia mau ternak budak, maka dia belilah budak jantan, budak laki-laki. Maka rencana dia mau dikawinkan budak laki-laki ini kepada 2 budak wanitanya. Nah, pas dikawinkan, ternyata budak laki-laki yang dia beli zakarnya nggak ada. Maka penyembeli berarti sudah hilang manfaat, atau salah satu tujuan membeli budak adalah fahli, mencari pejantan. Fa innahu yasluhu lima la yaslu lahul khasi wal majbub.
maka sesungguhnya fahal itu cocok ia fahal bagi sesuatu yang tidak pantas baginya oleh yang dikibri, dan majbub yang sudah dihilangkan zakarnya. Wa zadat qimatuhuma, walaupun naik harga keduanya dua budak, walaupun naik harga keduanya dua budak yang dikebiri sama majbub, bi'tibari akhara, dengan pertimbangan yang lain, dengan pertimbangan yang lain. Nah, kalau seorang wanita membeli budak laki-laki untuk dipekerjakan di rumahnya, untuk dipekerjakan pelayan di rumahnya, tentu dia lebih aman dia beli budak majbub atau budak khasi, ada nilai tambahnya. Tapi kalau yang membeli budak itu adalah laki-laki yang tujuannya adalah mengembangbiakkan budak yang dia punya, tentu tidak akan bisa dilakukan oleh si khasi sama si majbub. Wal khassa fil bahima aibun aidan, kebiri pada hewan ternak itu dianggap aib juga. Mengatakan akannya pendapat oleh Imam Jarjani di dalam kitab Syafi'i, di dalam kitab beliau Syafi'i, namanya kitab Syafi'i, Syafi'i Imam Jarjani atau Jurjani. Yang walaupun khasi itu pada masalah kurban dan akikah itu tidak dianggap aib. Kenapa tidak dianggap aib? Karena tujuan korban adalah daging, sementara hewan yang dikhasi lebih banyak dagingnya. Tapi dalam masalah mabit, khasi termasuk aib, karena salah satu tujuan dalam membeli hewan jantan adalah untuk nasl. Wazinahi, wazinahu, atau kepada khasaq rakikin. Contoh aib lainnya adalah berzinanya si budak. Ternyata budak itu hobi berzina, itu aib. Ternyata zinanya budak itu sudah terjadi atau pernah terjadi pada hak milik penjual. Karena kita nggak tahu, nggak belilah budak laki-laki itu, ternyata besok paginya melaporlah budak perempuan kita, saya digauli oleh dia tadi mahal. Nah ini kalau budak perempuan yang melapor lumayan aman, kalau tetangga kok aib, bisa dikembalikan. Dan mencurinya budak, asal mencuri dilakukan oleh budak. Jadi hati-hati dalam menerjemahkan antara mudhaf ilaih. Ada hubungan mudhaf ilaih itu adalah fi'il masdar fa'il, ada hubungannya adalah tamlik. Maka itu dibahas oleh ulama, ada idhofah maqdah, ada ghairu maqdah. Nah, kalau idhofah maqdah dia memiliki tiga fungsi. Pertama tab'id, kemudian tamlik, kemudian makan. Makruh lail, makruh fil lail. Babu sajid, babu min sajid. Baitul mal, gulamu zaidin, gulamu li zaidin. Kalau di sini bukan maqdah, jadi takdirnya bukan li, bukan min, bukan fi, tapi oleh. Karena dia masdar diidhofah kepada amil, maka berarti pelaku. Nah, berzina oleh budak, mencurinya budak kan seolah-olah orang mencuri budak itu. Bukan, mencuri dilakukan oleh budak itu, kabur dilakukan oleh budak itu. Ai bi kulli minha, masing-masing darinya.
Nah, kita uji nalar nahwan tuh. Kenapa musannaf menafsirkan bikulli minha? Kenapa Imam Jalaluddin menafsirkan bikulli minha? Nahu. Zub nahunya mana? Sah. Kenapa ada kalimat bikulli minha? Apa pentingnya Imam Jalaluddin menulis kalimat itu? Masuk. Jangan Anda berpikiran karena Anda jatuh dengan waw. Ini mesti ada ketiga-tiganya. Karena dia tadi kan di atas pakai waw. Padilah waw itu apa? Mutlak jamak. Mutlak jamak artinya harus gabung ketiga-tiganya. Jadi dianggap aib kalau dia zina juga, nyuri juga, kabur juga. Yang secara zubnahu kan mengarahnya ke sana. Kayak wow. Tapi beliau katakan nggak ke sana pemahamannya. Masing-masing dari sana, masing-masing saja. Artinya mencuri saja, zina saja, kabur saja. Itu fungsinya beliau menafsirkan bikulli minha untuk membantah waham yang dihasilkan oleh wow yang padanya mutlak jamak. Wa illam yatakarrar, walaupun tidak berulang-ulang ia. Sekali cuma dia berzina, sekali cuma mencuri. Kenapa tetap dianggap aib walaupun sekali? Karena kurang nilai dengan demikian tindakan. Zakarun kana au unsa, laki-laki ada ya budak atau perempuan. Nah, ini cocok dengan pantunnya, pantun Minang. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Jadi mencuri itu sekali saja itu dah aib. Mengecualikan oleh Imam Harawi fil asrafi as-saghirah. Asraf itu apa? Kita atau orang-orang mulia? Sepertinya nama kita. Mengecualikan oleh Imam Harawi di dalam kitab beliau Al-Asraf. Akan apa dikecualikan? Akan yang kecil. Jadi kalau budak itu masih kecil, terlibat dia zina sekali, nyuri sekali, atau lari sekali, itu tidak dianggap aib kalau sekali. Kenapa? Karena masih kecil. Pengecualian itu ada dalam kitab Al-Asraf. Nah, kenapa Al-Asraf itu artinya kitab? Kalau kita artikan orang-orang mulia, lalu dinaat dan as-saghir, itu nggak cocok. Harusnya kalau asraf itu mana orang mulia, maka jamaknya adalah asrafis saghirati, baru cocok. Karena jamak dengan tanis. Karena dia adalah, kalau kita jadikan naat, dia adalah naat hakiki yang mewajibkan naat mengikuti man'ut pada 4 sisi. Baris, asrafis saghiri, oke. Kemudian mufrad ada cocok.
Kemudian muzakkar muannats enggak cocok. Kemudian majrur cocok. Nah, karena enggak cocoknya itu, maka pemahaman yang lebih tepat al-ashraf itu nama kita. Titik. Kemudian termasuk aib lagi baulihi bil firash. Kencingnya budak pada tempat tidur. Fi ghairi awani, pada bukan waktunya. Tapi kalau kencing di tempat tidur di waktunya nggak apa-apa, nggak aib. Kapan waktunya ihsan kencing di tempat tidur? Hah? Nggak connect. Safir, kapan waktunya kencing di tempat tidur? Budak kalau kita beli, dia kencing di tempat tidur, itu dianggap aib kalau bukan pada waktunya. Tapi kalau dia kencing di tempat tidur di waktunya, maka tidak aib. Kapan waktunya kencing di tempat tidur? Hah? Kapan? Ketika masih kecil. Nah, jangan berpikir waktu itu pagi, siang, malam. Jadi kalau antum beli budak usianya 3 tahun lalu kencing tempat tidur, ini aib dikembalikan ke pemiliknya. Itu enggak aib itu. Memang anak 3 tahun masih kencing tempat tidur. Tapi kalau sudah masuk SD masih kencing tempat tidur. Sudah tamat SD masih kencing tempat tidur. Sudah kawin kencing tempat tidur, itu aib. Nah, ihsan bilang itu bisa kencing tempat tidur atau tidur? Iya. Nah, pagi-pagi beli budak remaja usia 20 tahun, setiap pagi majikannya jemur kasur. Itu aib itu bisa dikembalikan. Tapi syaratnya apa? Ma'a ihtiyadihi dzalik, beserta terbiasanya kencing, terbiasanya budak akan demikian kencing. Tapi kalau sekali-sekali itu kan aib. Nah, ini tiap malam kawannya nyuci lantai, itu aib namanya. Kenapa dikatakan aib? Li naqsil qimati bihi, karena kurang nilai budak, karena kurang nilai dengan sebabnya kencing di tempat tidur. Zakaran kana unsa, laki-laki ada ia atau perempuan. Amma fis sawiri fala, adapun pada budak yang masih kecil maka tidak aib. Berapa masanya kecil dianggap tidak aib? Wa qadruhu fit tadhib, masanya kadarnya kecil dalam kitab tahzib bima duna sab'i sinin, itu usia kurang 7 tahun. Usia kurang 7 tahun itu kalau masih kencing di tempat tidur tidak aib. Tapi kalau sudah 7 tahun atau lebih kencing di tempat tidur adalah aib. Wakila la yu'tabaru ihtiyat, pendapat kedua mengatakan tidak diperhitungkan akan terbiasa, sekali saja itu aib. Nah, tidak perlu terbiasa. Kemudian bakhrihi, termasuk aib adalah bau mulutnya budak. Apa itu bau mulut? An-nasi'u min taghayyuril ma'iddati, sesuatu yang muncul dari perubahan lambung.
Taghayyuril ma'iddah, dari perubahan lambung. Nah. Oke, pernah antum mengalami ketika seseorang masuk angin? Kemudian bersedawa, yang bau sedawanya sama sama kentut. Nah, itu kan penyakit yang tiba-tiba datang. Tapi yang ini enggak, 24 jam enggak gitu. Itu ada katup lambungnya yang lepas. Jadi antara tenggorokan sama di sini ada lambung, itu ada katup yang kalau diisi dia kebuka, di bawah dia nggak buka. Nah, sistem sama katup yang teko itu. Jadi kalau isi makanan dia terbuka, tapi kalau sudah masuk makanan dia tutup lagi. Ini katupnya itu lepas, sehingga kebuka itu terus. Jadi hawa itu dari bawah turun juga. Antum buang air di kloset, kloset nyambung ke spitek. Itu kalau sudah disiram masuk spitek, keluar lagi baunya? Enggak. Tapi coba klosetnya lurus, yang spiteknya ke bawah lurus gitu saja, itu akan keluar baunya. Jadi itulah fungsinya kloset itu, bikin berliku di situ, kemudian baru mutar ke sana. Itu katupnya supaya bau spiteknya nggak masuk. Itu namanya bakhar, bau mulut. Itu pas kita beli budak, ada spitek bocor? Nggak ada. Ada spitek di sebelah kita ini, boleh dikembalikan. Kenapa? Karena kurang nilai bihi dengan sebab demikian, baik dia laki-laki maupun perempuan. Amma taghayyurul fam liqalahil asnan, ada berubah bau mulut karena kotornya gigi, kuningnya gigi, maka tidak dianggap aib karena bisa menghilangkannya dengan membersihkan. Qolah itu kotor atau bisa diartikan dengan karang, karena karang gigi. Nah, karang gigi juga menyebabkan mulut berbau. Kalau itu dasarnya tidak dianggap aib karena masih bisa dibersihkan. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.